Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Ya, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan tengok samping kanan dan samping kirinya. Kelihatannya hadir semua ya? Iya, alhamdulillah hadir semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah penulisan Al-Quran. Di sini ada yang tahu nggak penulisan Al-Quran itu apa? Ya, silahkan Nisa. Ya, penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan di dalam sebuah mushaf. Nah, mushaf itu yang kita pakai, yang kita amalkan sekarang, itu Al-Quran. Di sini ada yang sudah baca belum penulisan Al-Quran itu ada berapa fase? Ya, silakan Dani. Ya, benar. Fase penulisan Al-Quran itu ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Fase yang kedua yaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yaitu pada zaman Utsman bin Affan. Fase yang pertama yaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, di zaman ini Al-Quran itu mulanya belum dituliskan. Para sahabat belajar menghafalnya langsung dari Rasulullah, kemudian mengamalkannya. Para penghafal zaman Rasulullah yaitu Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Jadi siapa saja di kalangan mereka yang mendengar satu ayat demi ayat, mereka langsung menghafalkannya, kemudian menuliskannya dengan sarana seadanya seperti pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu, tulang belikat unta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi banyak peperangan. Di antaranya yaitu peperang Yamamah yang mengakibatkan para penghafal Al-Quran gugur di dalam peperangan. Kemudian Umar bin Khattab itu berpendapat kepada Abu Bakar agar mengumpulkan dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar itu menolaknya karena dia takut dosa. Seiring berjalannya waktu, Umar bin Khattab itu terus mengemukakan tentang pendapatnya itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar. Lalu Abu Bakar itu memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskan atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah-pisah menjadi sebuah mushaf. Setelah menjadi sebuah mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah wafat Abu Bakar, mushaf itu disimpan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, mushaf itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Tiga itu zaman Utsman bin Affan. Nah, pada tahun 25 Hijriah banyak perbedaan antara kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran yang sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat. Hal itu dikhawatirkan menjadi fitnah, maka Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut ke dalam satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, dan Abdullah bin Haris untuk menuliskan kembali dan memperbanyaknya. Nah, setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan itu kepada seluruh penjuru dunia, serta memerintahkan membakar naskah mushaf selain Al-Quran. Baik, setelah kalian menyimak materi yang telah Ibu sampaikan,
kalian akan dibagi kelompok. Di sini siswanya berapa? 20? Ya. Baik, kalau misalkan 20, Ibu bagi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya 4 orang ya. Kalian itu harus mendiskusikan perbedaan sejarah penulisan Al-Quran dari masa ke masa. Kemudian kalian itu harus bisa menyimpulkan. Setelah itu kalian komunikasikan atau presentasikan di depan kelas. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang ya. Nah, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mempresentasikannya di depan kelas. Ayo kelompok 1 bisa dimulai. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi kali ini sudah selesai ya. Terima kasih kepada kalian semua, kalian sangat hebat, luar biasa. Dari awal sampai akhir sudah selesai ya. Bisa Ibu simpulkan sejarah penulisan Al-Quran itu ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase Nabi Muhammad SAW, di mana fase ini banyak para penghafal Al-Quran yang belajar langsung kepada Rasul, kemudian mengamalkannya. Fase yang kedua yaitu fase Abu Bakar As-Siddiq, di mana fase ini terjadi banyak peperangan sehingga banyak para penghafal Al-Quran yang gugur di dalam peperangan. Jadi Abu Bakar itu mengumpulkannya di dalam satu mushaf. Kemudian fase yang ketiga fase Utsman bin Affan, di mana fase ini penyempurnaan dialek bacaan Al-Quran. Kemudian setelah selesai disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Nah, mushaf itulah yang kita pakai sekarang, yaitu Al-Quran. Ya, materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat khususnya bagi Ibu sendiri, umumnya bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.